Oke, ini ada 4 hal penting yang mungkin dianjurkan oleh OJK buat teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjol ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar, gimana tetap aman, gimana tetap bisa beraktivitas seperti biasa, gimana terhindar dari resiko-resiko buruk ketika kalian gagal bayar atau telat bayar di pinjol. Nah, kita akan bahas di sini. Oke, jadi yang pertama adalah jangan jadikan pinjol ilegal itu sebagai solusi. Nah, ini pesan penting banget ya, karena banyak banget orang-orang di luar sana masih menjadikan pinjol ilegal itu sebagai solusi, yaitu mereka sengaja pinjam uangnya buat dipakai buat bayar pinjol legal. Nah, ini salah besar. Karena ketika kalian galbay di pinjol ilegal, data-data pribadi kalian dimanfaatkan, dipakai buat penipuan, dipakai buat ngehack dan lain sebagainya, kan kalian yang kena gitu ya. Jadi pinjol ilegal bukan selalu solusi dan tidak akan pernah menjadi solusi ya, karena masalah kalian akan semakin bertambah dan bertambahnya itu jadi unlimited karena nggak ada undang-undang yang bisa mengatur itu. Mereka ya namanya udah ilegal ya, mereka bisa bertindak sesuka hati mereka. Yang kedua, jangan terhasut jasa joki atau jasa hapus data. Ini banyak banget karena di media sosial bahkan dimanapun banyak yang menawarkan jasa joki untuk meminjam di pinjol lain, dipakai untuk membayar pinjol sebelumnya, atau jasa hapus data. Ibaratnya ya orang ada utang di pinjol A, maka datanya dihapus, di pinjol A dia nggak ada utang lagi dan lunas. Itu udah bullshit banget dan pembodohan terbesar tahun ini, abad ini gitu ya. Karena banyak banget orang-orang yang ketipu ya teman-teman ya. Kesannya memang sepele, wah nggak mungkin lah ada orang yang ketipu, tapi nyatanya banyak banget. Karena cara mereka itu sangat-sangat meyakinkan. Bahkan kalau kalian lihat nanti di kolom komentar di bawah video ini, pasti akan ada aja tuh yang komen berkat dibantu oleh tim hapus data, tim IT, atau tim teman saya gitu ya. Nah ujung-ujungnya kalau ada yang nanya DM aja nanti saya jelaskan. Nah kayak gitu-gitu, itu banyak modus-modusnya seperti itu. Hati-hati teman-teman ya. Oke, terus kemudian yang ketiga adalah pahami aturan terkait penagihan pinjol yang berlaku. Nah, ini penting banget. Karena teman-teman itu harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh tim penagihan. Karena kalau kalian tidak tahu, kalian akan digiring, dan kalau apes kalian kena oknum-oknum desi yang tidak bertanggung jawab, ujungnya teman-teman yang akan stres, ujungnya teman-teman yang akan kena imbasnya gitu ya. Padahal harusnya nggak seperti itu teman-teman. Ya teman-teman nanti akan ditipu A, B, C, dan seterusnya. Jangan sampai ya. Perbanyak aja membaca surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023. Itu udah paling lengkap sih. Menurut saya udah cukup banget ya. Terus kemudian yang keempat, yaitu fokus selesaikan masalah satu persatu. Ya saya tahu yang gagal bayar di pinjol itu kan pasti banyak ya. Ada di pinjol A, B, C, dan seterusnya. Nah untuk masalah tersebut gitu ya, kita harus selesaikan satu persatu. Kita harus selesaikan tahap demi tahap gitu ya. Kita harus selesaikan masalah ini, ini ya udah kayak gini gitu ya. Satu-satu dulu aja. Nggak usah malah ditambah masalahnya dengan gagal bayar, dengan berusaha minjam di tempat yang lain. Ya nggak perlu ya. Aturannya udah jelas. Kalian tidak akan masuk penjara. Kalian hanya akan masuk ke slik OJK sebagai sanksi, akan ada denda ya dan lain sebagainya lah ya. Intinya tidak memberatkan sebenarnya, hanya berupa materi aja yang berat. Tapi teman-teman seiring berjalannya waktu nanti bisa pelan-pelan untuk diproses pembayarannya, menabung dan lain sebagainya. Insya Allah bisa kok ya. Yakinlah bisa, yang penting teman-teman punya niatan baik. Gak usah terlalu dipikirin, gak usah terlalu bikin stres. Itu memang susah, tapi ketika teman-teman sudah berdoa, teman-teman sudah memohon sama Allah SWT, insya Allah semua itu pasti akan ada jalan keluarnya. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.